single day. I'm gonna make something. Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya mau share soal SKB Guru SD, kompetensi profesional, bahasa Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa like video ini, share, komen, dan subscribe. Will you go by my side? Soal nomor 1. Negara itu telah mengalami 4 kali kudeta. Berdasarkan kalimat di atas, penulisan kata kudeta yang benar yaitu titik-titik. A. Negara itu telah mengalami 4 kali kudeta. Jadi kudetanya biasa awalnya huruf kapital. B. Negara itu telah mengalami 4 kali kudeta. Kudetanya huruf kapital semua. Ditebalkan. C. Negara itu telah mengalami 4 kali kudeta. Ditulis huruf miring. B. Negara itu telah mengalami 4 kali kudeta. Kudetanya digaris bawahi. Jawabannya adalah C. Negara itu telah mengalami 4 kali kudeta. Jadi kudetanya ditulis huruf miring. Huruf miring dipakai salah satunya untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia dan juga ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kudeta berasal dari bahasa Prancis, yaitu coup d'état. Sebagai satu kalimat, kedua kata tersebut pengucapannya adalah kudeta. Selanjutnya soal nomor 2. Penggunaan huruf kapital di bawah ini yang benar adalah titik-titik. A. Kapan Bapak berangkat? Tanya Dirman. B. Presiden Jokowi berkunjung ke Blora. C. Dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. D. Teluk Bone sungguh indah dan mengagumkan. Jawabannya adalah C. Dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Jadi huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna, di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Contoh lainnya, bacalah majalah Bahasa dan Sastra. 2. Dia adalah agen surat kabar Sinar Pembangunan. 3. Ia menyelesaikan masalah asas-asas hukum perdata. Selanjutnya soal nomor 3. Nunik membeli buku mata pelajaran Bahasa Indonesia di Jakarta Pusat, tepatnya adalah di Jalan Surabaya. Kata-kata yang ditulis miring di atas seharusnya titik-titik. A. Bahasa Indonesia, huruf awalnya kapital. Jakarta Pusat, huruf-huruf awalnya kapital. Jalan Surabaya, huruf-huruf awalnya kapital. B. Bahasa Indonesia, bahasanya huruf awalnya kecil, Indonesia kapital. Jakarta Pusat, Jakarta huruf awalnya kapital, Pusat huruf awalnya kecil. Jalan Surabaya, J dan S-nya huruf kapital. Bahasa Indonesia, B dan I-nya huruf kapital. Jakarta Pusat, J dan P-nya huruf kapital. Jalan Surabaya, J-nya huruf kecil, S-nya huruf kapital. Bahasa Indonesia, B-nya huruf kecil, I-nya huruf kapital. Jakarta Pusat, J-nya huruf kecil, P-nya huruf kecil. Jalan Surabaya, J-nya huruf kecil, S-nya huruf kecil. Jawabannya adalah A. Bahasa Indonesia, B dan I-nya huruf kapital. Jakarta Pusat, J dan P-nya huruf kapital. Jalan Surabaya, J dan S-nya huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misal, bahasa Indonesia. Akan tetapi, dalam kalimat yang berurutan dengan mata pelajaran, tidak dibenarkan apabila huruf awal ditulis dengan huruf kecil. Karena kalau ditanya nama mata pelajarannya apa, jawabannya bahasa Indonesia, bukan Indonesia. Demikian pula kata jalan pada Jalan Surabaya ditulis huruf kapital, karena Surabaya menjadi bagian dari nama jalan. Jika ditanya di mana, jawabannya adalah Jalan Surabaya, bukan Surabaya. Demikian pula Jakarta Pusat adalah satu kesatuan. Selanjutnya, soal nomor 4. Wah, kamu hebat, ndak?
Kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat di atas adalah titik-titik. A. Penggunaan tanda seru setelah ndra. B. Penggunaan tanda koma setelah kata hebat. C. Penggunaan tanda seru setelah kata wah. D. Tidak menggunakan tanda petik 2. Jawabannya adalah C. Penggunaan tanda seru setelah kata wah. Tanda seru setelah kata wah salah karena seharusnya diganti dengan tanda koma. Oke. Selanjutnya soal nomor 5. YTH.2 Dr. Andes Sabtono, S PD. Kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat di atas adalah titik-titik. A. Penggunaan tanda titik 2 dan tidak ada tanda titik di akhir gelar belakang nama. B. Penggunaan tanda titik 2 dan tanda titik setelah gelar di depan nama. C. Penggunaan tanda koma setelah nama dan tanda titik di tengah gelar di belakang nama. D. Penggunaan tanda koma dan tidak ada tanda titik di akhir gelar belakang nama. Jawabannya adalah A. Penggunaan tanda titik 2 dan tidak ada tanda titik di akhir gelar belakang nama penulisan yang benar seharusnya YTH titik Dr. Andes Sabtono, S PD titik. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 6. Puisi bulan terdapat di buku kumpulan puisi pada malam. Kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat di atas adalah titik-titik. A. Tanda petik 2 yang mengapit kata bulan. B. Tanda petik 2 yang mengapit pada malam. C. Tanda titik di akhir kalimat. D. Tanda petik 2 setelah kata malam. Jawabannya adalah B. Tanda petik 2 yang mengapit pada malam. Seharusnya pada malam itu tidak ada tanda petik 2. Jadi cukup ditulis huruf miring tanpa tanda petik. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Penulisan imbuhan yang diserap dari unsur asing sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, misalnya sukuisme dan seniman. Adapun imbuhan yang merupakan bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya adalah titik-titik. A. Perbaikan, kemauan, dan berkelanjutan. B. Adibusana, biokimia, dan dwi warna. C. Non-Indonesia, anti-PKI, dan pro-Barat. D. Maha Pengasih, Maha Esa, dan Maha Pengampun. Jawabannya adalah B. Adibusana, biokimia, dan dwi warna. Perbaikan, kemauan, dan berkelanjutan merupakan imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Non-strip Indonesia, anti-strip PKI, dan pro-strip Barat adalah bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung strip. Maha Pengasih, Maha Esa, dan Maha Pengampun adalah bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan, ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Oke, selanjutnya adalah nomor 8. Ini ada sebuah puisi, saya bacakan. Ada tilgram tiba senja, ada podang pulang ke sarang, tembangnya panjang berulang-ulang. Pulang, yah pulang, hai petualang, ketapang yang kembang, berumpun di perigi tua, anakku datang, anakku pulang. Tema puisi tersebut adalah titik-titik. A. Bunga yang berkembang. B. Pulangnya anak tersayang. C. Kegembiraan seorang anak. D. Pulangnya sang kepodang. Jawabannya adalah B. Pulangnya anak tersayang. Ketika menyusun sebuah puisi, perihal yang harus kita tentukan untuk pertama kali adalah tema. Tema adalah gagasan utama dalam sebuah puisi yang dijadikan sebagai landasan pengembangan.
Selanjutnya soal nomor 9. Hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan parafrasa puisi menjadi prosa yang baik adalah titik-titik. A. Puisi dibaca dengan nyaring. B. Harus mengetahui nama pengarangnya. C. Mana puisi tidak boleh berubah. D. Tidak boleh menambah kata-kata untuk memperjelas makna. Jawabannya adalah C. Makna puisi tidak boleh berubah. Parafrasa adalah penyajian kembali sebuah karya sastra ke dalam bentuk karya sastra lain tanpa sama sekali mengubah atau bahkan menghilangkan makna dan inti dari karya asli. Parafrasa bebas, yaitu penulis diberi kebebasan untuk menggunakan kata-kata lain, bahkan jika sama sekali tidak menggunakan kata dari teks asli. Parafrasa terikat adalah penulis diwajibkan menggunakan kata-kata asli dan kemudian boleh ditambah dengan kata-kata lain dengan bentuk yang berbeda, namun makna dan inti tetap sama. Selanjutnya soal nomor 10. Memasuki abad ke-21, sejumlah masalah kependudukan menghadang umat manusia secara tumpang tindih. Sebagai contoh, masalah lanjut usia atau lansia muncul pada saat pertambahan penduduk masih besar. Kemiskinan menjadi kian kasat mata di tengah rumitnya masalah ketenaga kerjaan. Masalah kesehatan pun turut mewarnai landscape kehidupan pada awal milenium ketiga, terutama menyangkut kesehatan wanita dan anak-anak. Jenis paragraf di atas adalah titik-titik. A. Deduktif. B. Induktif. C. Deduktif induktif. D. Deskripsi. Jawabannya adalah A. Deduktif. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang letak kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Oke, selanjutnya soal nomor 11. Kami semua tengah menantikan angin baik untuk melancarkan aksi menentang mereka. Makna kata angin baik dalam kalimat di atas adalah titik-titik. A. Kesempatan. B. Cuaca. C. Keadaan. D. Kabar. Jawabannya adalah A. Kesempatan. Angin baik termasuk kata konotasi, yakni mempunyai makna tambahan atau di luar makna yang sebenarnya atau makna kiasan. Konotasi positif atau konotasi yang mempunyai makna baik, contohnya rendah hati, bunga desa, kutu buku, dan sebagainya. Konotasi negatif atau konotasi yang mengandung makna buruk, misalnya panjang tangan, mata keranjang, hidung belang, dan sebagainya. Oke, selanjutnya, cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, kalau ada masukan dan lain-lain, silakan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.